Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita absensi dulu ya. Yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadiroh. Mutiara Tatum Faiza. Ashraf Syahputra. Hadir. Dafa Ahmad. Hadir. Hayatul Hiyaroh. Khairul Ummah. Fitria Ramadhani. Naila Zulfa Malia. Esa Puspita. Muhammad Hilman. Hadir. Ramadhani Zahra. Asfarina Hasna. Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. 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 Sebelum nanti kita melanjutkan materi kita nanti hari ini lebih dalam lagi, sebaiknya kita mengulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah iya betul teman-teman anak-anak, kita belajar tentang aksamul fi'il. Aksamul fi'il itu kemarin ada berapa? Tiga. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Oke. Masya Allah, masih ingat semua ya? Apa tadi malam belajar? Belajar dong. Iya. Sampai bergadang? Masya Allah. Lalu fi'il madhi itu apa ya? Kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Kalau yang akan datang dan sedang dilakukan, Fi'il mudhari, yang menunjukkan perintah. fi'il amar. Oke, Masya Allah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang aksamul fi'il. Lalu hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang jenis-jenis isim. Nah, di sini ada yang sudah belajar tentang jenis-jenis isim? Sebelumnya untuk yang pekan kemarin Ibu memberi PR sudah dikerjakan semua? Sudah. Ya, dikumpulkan jadi satu ya. Ketua kelas mengumpulkan ke depan. Jadi satu dulu. Ya. Nanti Ibu koreksi. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu di jenis-jenis isim. Nah, pelajaran hari ini itu sangat penting dan berkaitan sekali dengan pelajaran minggu lalu yaitu jenis fi'il. Untuk apa? Biar tambah tahu. Iya betul. Ya. Untuk kita itu agar mudah menentukan arti atau arti kata dengan tepat, seperti itu arti katanya menunjukkan kata tunggal atau jamak, menunjukkan jamak. Itu. Lalu kemudian pelajaran ini itu tentang isim tadi ya. Nah, pelajaran kali ini itu penting untuk agar kita itu membaca kalimat sesuai dengan jumlah biasanya itu mempengaruhi kata ya, antara kata kerja dan orang yang melakukan. Kalau orang yang melakukan satu berarti menggunakan isim yang menunjukkan satu. Kalau orang yang melakukan dua menggunakan isim yang menunjukkan dua. Nah, ya seperti itu. Hari ini sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Untuk melanjutkan ke pelajaran yang nanti lebih mendalam tentang aksamul isim. Aksamul isim ini juga terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada yang sudah tahu? Apa aja, Bu? Oke, untuk lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh Ibu Fitria.
Oke, kembali lagi ya. Kita sekarang akan membahas tentang tadi apa? Aksamul ismi. Iya. Jadi sebenarnya macam-macam isim itu ada banyak, tapi hari ini kita akan belajar 3 dulu ya. Ya, ini aksamul ism. Ada 3. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, ada isim musanna. Nah, yang ketiga ada isim jamak. Nah, apa sih pengertian dari 3 ini? Nah, yang pertama kita akan bahas isim mufrad. Mufrad tuh apa ya kira-kira? Tadi udah dikasih tahu sama Ibu Muna. Isim mufrad tuh yang apa ya? Ya, isim mufrad itu yang menunjukkan satu, ya tunggal. Tunggal. Ada yang bisa mencontohkan isim mufrad itu apa? Yang tunggal? Kolamun. Ya, kolamun. Kolamun itu 1 pulpen ya. Ada lagi contoh selain kolamun? Kitabun ya, kitabun. Kitabun artinya? 1 buku. Ya. Oke, isim mufrad udah paham? Ya. Sekarang kita ke isim musanna. Isim musanna itu kan artinya 2 ya. Jadi isim musanna itu isim yang menunjukkan kata benda yang 2, yang jumlahnya 2 ya. Contohnya misal apa? Bentuk musanna dari kolamun. Oh ya, isim musanna itu ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh, jamak isim musanna dari kolamun itu kolamani. Nah, ini kan tambahannya alif dan nun. Kalau isim musanna dari kitabun apa? Ya, kitabani atau kitabaini. Ya, ini tapi yang biasa digunakan itu yang kitabani ini artinya 2 pulpen. Yang ini artinya 2 buku. Ya, ini diingat-ingat ya, kalau bisa ditulis. Sekarang kita ke isim jamak. Jamak itu dibagi menjadi 3. Ada jamak ya mudzakkar salim. Yang kedua ya, kemarin kan udah belajar ya mudzakkar sama muannas. Nah, yang ketiga itu ada jamak taksir namanya.
Nah, apa sih jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu yang menunjukkan kata yang lebih dari 3 orang, tapi untuk cowok, untuk laki-laki ya. Contoh, muslimuna. Muslimuna kira-kira kata bentuk mufradnya apa ya? Ya, bentuk mufradnya muslimun. Berarti kira-kira isim jamak yang mudzakkar salim itu tambahannya di akhir apa ya? Ya. Nah, kalau jamak muannats salim itu contohnya ini tuh bentuk lebih dari 3 yang buat cewek ya. Contoh, nah ini bentuk mufradnya itu sama kayak ini, tapi kok ininya beda. Kira-kira terakhirnya tambahannya apa ya? Ya betul, alif dan ta. Ini bentuk itunya, mufradnya. Oh ya, sorry. Ya, jamak taksir ini, taksir itu artinya kayak pecah gitu. Jadi jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Contoh, kata jadidun. Jamaknya itu jududun. Ya, sampai sini paham? Ya, tadi jamak mudzakkar salimnya muslimun apa ya? Ya, kalau jamak muannats salimnya dari muslimatun? Ya, udah selesai ya itu ya? Udah. Oke, tadi sudah disampaikan ya, disampaikan oleh Ibu Fitria mengenai apa itu isim mufrad, isim tasniyah, dan jamak. Kalian masih ingat? Siapa yang masih ingat apa itu isim tasniyah? Ya, kalau jamak mudzakkar salim menunjukkan laki-laki yang tambahannya alif, wawu dan nun, atau udah ya? Kalau mufrad kata tunggal. Ya, jadi isim mufrad itu kesimpulannya isim mufrad itu lafadz yang menunjukkan kata tunggal. Kalau isim tasniyah lafadz yang menunjukkan
bermakna dua. Dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Jamak ada berapa? 3. Apa saja? Ya, kalau jamak mu'anats salim, lafadz yang menunjukkan lafadz yang menunjukkan apa? Arti 3 tapi untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Contohnya siapa yang mau mencontohkan? Ya, Mbak Zahra. Ya, muslimatun. Kalau jamak taksir itu lafadz yang menunjukkan arti 3 ke atas. Ya, tidak beraturan. Contohnya, misal kitabun jadi kutubun. Terus apa lagi? Coba. Kolamun jadi aklamun. Ada yang ingin menyebutkan lagi? Yuk Mbak Ningrum, coba jamak taksir. Kabirun. Iya. Udah paham semua ya? Sudah. Karena sudah paham semua, Ibu akan memberikan PR ya untuk pertemuan selanjutnya. PR-nya dicatat ya anak-anak. PR-nya membuat 5 kalimat minimal ya, minimal 5, boleh lebih, dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannats salim, dan jamak mudzakkar salim. Sudah? Sudah dicatat? Sudah paham PR-nya? Iya. Satu atau bisa dicampur Ibu? Boleh dicampur, boleh satu-satu, terserah. Selanjutnya ya, ini kan lagi musim hujan ya, jaga kesehatan ya anak-anak. Belajarnya digiatin lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa bersama. Wali kelas di ketua kelas, mohon maaf, untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Enggak kayak gitu, enggak gitu. Jadi caranya siang luar biasa, gitu ya. Yuk, selamat siang. Siang luar biasa. Apa kabar hari ini? Enggak. Luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Oke. Bentar. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah? Berarti kita harus mempersiapkan apa? Alat tulis. Terus? Terus? Iya, pintar. Mempersiapkan diri. Terus apa lagi? Alat tulis. Biar kita nyaman. Berarti apa? Duduk yang manis. Iya, duduk yang manis. Terus merapikan bangkunya juga. Terus biar ilmu kita bermanfaat, barokah. Berarti kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang isi mausul. Apakah kalian sudah tahu ataupun pernah dengar isi mausul itu apa? Belum. Oke, isi mausul itu adalah dalam bahasa Indonesia itu kata sambung. Nah, gambarnya seperti ini contoh. Misal, orang yang di sini yang termasuk kata sambung apa? Kata yang mana? Ya, yang. Ini yang ini ya. Terus dalam bahasa Arab di sini termasuk isim mausul yang mana? Iya, ya alladzi. Ini yang versi cowok ya? Iya. Terus yang versi cewek. Nih. Berarti ini yang mana? Yang? Iya, alat. Mantap. Oke, ini gambarannya ya. Ini saya sudah spill. Nah, selanjutnya yang lebih rinci lagi nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ashraf. Terus nanti ada definisi, terus ada bentuk-bentuk, dan juga ada contoh-contohnya. Terus ketika kalian sudah belajar isim mausul, nanti kalian akan lebih paham mempelajari Al-Quran, terus hadis, ataupun teks-teks Arab lainnya. Kalian juga bisa untuk membuat kalimat-kalimat Arab yang lebih baik dan benar. Baik, terima kasih.
Oke. Selamat siang anak-anak. Masih semangat semuanya ya? Masih. Oke. Pada pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir ya tadi? Oh, hadir semua. Oke. Kalian sudah tahu untuk pemateri atau pembelajaran hari ini itu membahas tentang apa? Isim mausul. Oke. Kalian sudah tahu apa belum? Apa itu isim? Ya, isim itu kata benda. Nah, sedangkan isim mausul itu apa? Apa itu isim mausul? Tadi sudah jelaskan. Secara gampangnya itu isim mausul adalah isim ma'rifat yang ada dalam tata bahasa Indonesia, termasuk itu kata sambung. Begitu ya. Kata kuncinya kata sambung. Oke. Yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu artinya apa? Yang. Oke. Di sini ada contoh sebuah kalimat yang di dalamnya ada isim mausul. Oke. Bisa dibaca bersama semuanya dari atas. Khalaqas samawati wal ardh wa huwal ladzi khalaqal 'alama kullaha was sama'ul lati hiya fawqana banaha Allah. Ya, dari contoh kalimat di sini kalian sudah jelas ya. Itu ada pembeda di antara yang lainnya, warnanya itu dibedakan. Itu termasuk dalam isim mausul. Oke. Berarti apa isim mausulnya? Alladzi, allati. Sebelumnya dari kalian sudah pada tahu belum? Isim mausul itu ada berapa? Ya, isim mausul itu ada berapa macam? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Ada berapa berarti? 6. Oke. Ada 6 ya. Tadi yang dicontoh itu. Nah, untuk penjelasannya dari ke-6 ini itu dibagi menjadi 2 macam. Apa itu yang paling kanan, paling kiri? Mudzakkar. Ya, isim mausul mudzakkar. Terus yang satunya lagi itu isim mausul muannas. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, di dalam 2 macam itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang jenisnya itu mufrad, berarti bunyinya itu isim mausul mudzakkar mufrad. Terus selanjutnya isim mausul mudzakkar tasniyah. Selanjutnya isim mausul mudzakkar jamak. Dan sama saja yang bawahnya muannas pun sama. Mufrad tahu artinya apa? Satu. Ya, berarti maknanya 1. Sedangkan tasniyah 2. Jamak 3 atau lebih. Oke ya. Lanjut. Oke. Di sini ada contoh dari isim mausul alladzi dzakar mufrad.
Bisa dibaca? Dakhala al-mudarris alladzi yu'allimu lughatal arabiyyah. Artinya apa? Guru telah masuk. Guru masuk untuk ya, sudah masuk seorang guru yang mengajar bahasa Arab. Ya, berarti diartikan yang untuk mudaris atau guru. Berarti satu ya. Lanjut. Yang kedua, al-kitabani alladzani huma fi haqibati istaraituhuma bil amsi. Alladzani di sini untuk kata sambung dari kata al-kitabani yang artinya dua buku. Berarti yangnya itu kembali lagi ke al-kitabani. Yuk selanjutnya. Selanjutnya, ra'aitu at-talamiza alladzina kanu yal'abuna kurratal qadam. Saya melihat at-talamiza itu termasuk apa? Kalimat apa? Jamak. Jamaknya jamak taksir. Oke ya. Berarti kalau jamak itu banyak ya artinya. Berarti menggunakan alladzina. Oke, lanjut. Lanjut. Terus? Ya, oke. Yang ini sama saja, bisa dilihat. Ini contoh-contohnya sudah ada. Kalian bisa melihat sendiri, nanti saya share juga ini ke kalian semua. Bisa dilanjut. Ya, masih tetap ada tabel di sini ya. Di sini ada contoh soal. Dari kalian membawa pulpen semua, buku? Oke, setelah kalian mempelajarinya pastinya perlu kalian untuk mengetes apakah bisa mengerjakan sendiri atau hanya paham dari masuk telinga kanan, keluar telinga. Nah, oke. Bisa dicatat dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana anak-anak? Apakah udah selesai mengerjakan? Sudah. Kalau sudah, kita koreksi bareng-bareng ya. Oke. Untuk soal yang pertama, ini ada. Coba Tiara, bacakan nomor 1. Midatu. Jawabannya? Atil midatu. Pakainya apa? Pakainya apa? Alai, benar. Yal basnar riyal. Nah, terus nomor 2 Zahra, coba jawab nomor 2, dibaca. Pakainya pakainya apa? Lihat di sini.
Ini bentuknya mufrad, tasniyah atau jamak? Nah, kalau tasniyah pakainya alati apa alladani? Kenapa alati? Karena Oke. Terus lanjut. Fil maktabati. Terus coba Dafa bacakan nomor 3. Kharaja Ahmad wa Ali. Nah, Ahmad wa Ali berapa orang? 2. Berarti pakainya? Oke, lanjut. Yatakallamani bil lughatil injilizi. Oke. Hilman, coba nomor selanjutnya. At-tilmidatu. Oke, benar. Lanjut. Terus nomor selanjutnya siapa? Muna, ayo jawab. Roja'ah. Allati. Allah. Ya, betul. Terus makanal hafli. Yang terakhir coba Ningrum, ayo. Alladzina. Ini soalnya kayaknya salah ya. Berarti gimana dong? Bon? Oke, nggak apa-apa deh kali ini bonus deh, nggak apa-apa. Siapa yang di sini benar semua? Yang salah 3? Ya Allah, belajar lagi ya nanti ya. Nggak apa-apa. Kalau salah 3 berarti benar 2. Nggak apa-apa. Nah, untuk mengulas lagi sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, coba Ibu mau tanya yang tadi belum ditunjuk siapa ya? Coba Haya. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Kalau kita istilahkan itu adalah kata sambung. Oke. Sampai sini udah pada paham belum? Insya Allah ya. Oke, kalau gitu biar pemahaman kalian itu tambah kinclong, iya, tambah paham, Ibu kasih PR ya. Kayaknya kalau ditulis kelamaan Ibu bacakan aja ya, sambil melatih tulisan Arab kalian juga. Jadi nanti Ibu koreksi itu tidak hanya jawabannya, tapi juga menulisnya itu benar atau salah. Oke, nomor 1. Al-kitabu alal maktabi lil mudarrisi. Udah? Nomor 2. Al-qalamani fi hakibati maksurun. Nah, terus nomor 3. Al-kalbu fi hadiqati maridun. Terus nomor 4. Al-fata kharaja minal masjidi al-an abnul muadzini. Terus nomor 5. Ad-darsu ba'da hadad darsi sahlun jiddan. Udah ya? Udah semua ya? Sudah. Ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan nanti nyontek ke temannya yang udah selesai ya. Ya. Mungkin cukup pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari akan bermanfaat di kemudian hari. Sebelum
sebelum ibu berikan salam, coba alat tulisnya semuanya dikemasi semua ya, yang rapi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Udah sekarang tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum hadal yaum? Alhamdulillah. Oke. Mada sunal an? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba dicek dulu samping kanan dan samping kirinya masih ada sampah apa enggak? Ada itu. Kalau ada dibuang lebih dahulu ya, biar belajarnya lebih nyaman, belajarnya lebih enak. Nanti ilmunya itu bisa masuk, nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu. Udah semua dibersihin? Sudah. Oke. Pak, saya telat, maaf ya. Dari mana? Dari kamar mandi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Udah siap buat belajar? Sudah, Pak, siap. Oke, siap. Oke, alangkah baiknya ya kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema tentang apa? Al-bait. Al-bait itu apa? Rumah. Ya. Jadi pada pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang kata benda ataupun mufradat yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya apa aja? Coba sebutin satu. Kursi. Bahasa Arabnya apa kursi? Ya, betul. Kalau untuk semisal kayak kamar itu ada yang tahu nggak? Iya, apa itu? Iya. Jadi kita akan belajar tentang rumah, mufradat, dan tidak cuma mufradat. Nanti kita akan juga belajar tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ada yang udah tahu nggak apa itu fi'il, fa'il, sama maf'ul? Fi'il kata kerja. Iya. Fa'il pelaku. Ya, betul. Kalau maf'ul objek. Ya, betul. Jadi fi'il itu kata kerja, sedangkan fa'il itu pelaku ataupun orang yang melakukan pekerjaan tersebut, dan sedangkan maf'ul itu objek yang akan dituju. Misal contoh, Nasara Hamidun Mahmud, dan
Ya, contohnya Nasoro Hamidun Mahmudan. Fiilnya apa? Nasoro. Iya. Terus fa'ilnya Hamidun. Maf'ulnya? Iya, Mahmudan. Ini nah, kurang lebih kayak gini ya. Nasara itu kata kerjanya, sedangkan fa'il itu apa? Pelakunya. Nah, maf'ulnya itu objeknya. Kayak gitu. Mungkin nanti akan diperjelas lagi ya tentang itu apa fi'il, fa'il dan maf'ul. Dan mungkin itu dari saya, selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Tiara. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Baik ya anak-anak, lanjut ke pembahasan hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilman bahwa hari ini kita akan menjelaskan tentang al-bait yang artinya rumah. Di sini Bu akan menjelaskan tentang apa saja sih ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah dan akan menjelaskan apa saja barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut, seperti itu. Bisa dilihat di sini ya teman-teman semua. Ini judulnya Al-Bait. Sudah jelas ada rumah-rumahnya juga walaupun kecil. Pertama baru masuk rumah gitu kita nemuin babun. Pintu bahasa Arabnya apa? Pintar. Setelah pintu kita biasanya bertemu dengan jendela, bahasa Arabnya nafidatun. Nah, setelah itu biasanya kalau di jendela ada apanya? Tirai atau horden. Itu bahasa Arabnya sitarun. Nah, selanjutnya biasanya kita kalau di rumah ada apa ini yang biasa kita injak? Lantai. Bahasa Arabnya bilatun ya. Terus kita masuk ke dalam ruangan-ruangan apa saja sih yang biasanya ada di dalam rumah. Yang pertama itu ada ghurfatul julus, artinya ruang keluarga. Ghurfatul julus artinya apa? Ruang keluarga. Yang kedua itu ada ghurfatul mudzakarah, artinya ruang belajar. Ruang belajar apa bahasa Arabnya? Ghurfatul mudzakarah. Yang selanjutnya yaitu ada ruang makan atau tempat kita makan gitu ya. Itu bahasa Arabnya ghurfatut to'ami. Apa bahasa Arabnya ruang makan? Ghurfatut to'ami. Selanjutnya yaitu ada ruang tamu atau ghurfatut duyufi. Bahasa Arabnya apa? Ruang tamu? Ghurfatut duyufi. Selanjutnya yang biasanya kita gunakan untuk memasak. Ada dapur, bahasa Arabnya al-matbahu. Bahasa Arabnya apa? Dapur? Al-matbahu. Nah, selanjutnya ini ada kamar tidur ya, teman-teman. Bahasa Arabnya ghurfatun naumi. Bahasa Arabnya apa kamar tidur? Ghurfatun naumi. Nah, biasanya di dalam kamar tidur itu ada apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kasur. Kasur. Ada yang tahu bahasa Arabnya kasur? Firosyun ya teman-teman. Bahasa Arabnya kasur apa? Firosyun. Dafa?
sebutkan apalagi yang biasa di dalam kasur? Bantal. Bantal. Tahu nggak bahasa Arabnya apa? Tahu Ibu. Apa? Bisa datun. Pinter. Tepuk tangan dulu untuk Dava. Selanjutnya ada sarirun atau ranjang. Biasanya kan kalau di bawahnya kasur tuh ada ranjangnya ya, biar enak ya tidur di atas. Jadi ada sarirun atau ranjang. Selanjutnya yaitu ada spray. Biasanya kalau kasur tidak dikasih spray kan gatal-gatal ya. Jadi kita harus menggunakan spray. Bahasa Arab spray itu mila atus sariri. Selanjutnya ada selimut. Bahasa Arabnya lihafun. Bahasa Arabnya apa selimut? Lihafun. Ya pinter. Terus ini ada bantal guling. Bahasa Arabnya mihoddatun. Bahasa Arabnya bantal guling apa teman-teman? Terus selanjutnya ini ada sarung bantal. Biasanya untuk menutupi bantal atau untuk dipakaikan ke dalam bantal itu ada kisul wisadati, artinya sarung bantal. Terus selanjutnya kita pindah ke kamar mandi. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kamar mandi? Ya pintar, hammam. Kamar mandi itu biasanya yang pertama ada anduk. Kita kan kalau mau kamar mandi bawa anduk nggak? Bawa. Itu bahasa Arabnya min syafatun. Bahasa Arabnya apa kamar mandi? Selanjutnya yaitu ada sabun. Kita kalau mandi kan menggunakan sabun ya. Itu bahasa Arabnya apa? Selanjutnya yaitu ada ember. Bahasa Arabnya dalwun. Bahasa Arabnya ember apa? Dalwun. Selanjutnya ada gayung. Bahasa Arabnya migrofatun. Dan yang terakhir yaitu ada sampo. Bahasa Arabnya apa sampo? Shampoo. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan yang biasa dilakukan di rumah dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya Ibu memasak di dapur. Siapa yang bisa mencontohkan? Silakan Muna. Ya, tatbahu ya. Tatbahu umi fil matbah. Tatbahu umi fil matbah. Fil matbahi. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Zulfa? Bisa? Yang biasa dikerjakan di dalam rumah. Ana adrusu fi gurfatil mudzakarah. Artinya ada yang tahu nggak? Zahra? Ana adrusu fi gurfatil mudzakarah. Belajar. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Zahra. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, sempat dijelaskan juga oleh Pak Hilman bahwa susunan fiil, fa'il, dan maf'ul. Ada yang masih ingat fiil itu apa? Kata kerja. Kalau fa'il, pelakunya. Kalau maf'ul, objeknya. Nah, di sini ada fa'il ya, fiil, tatbahu, artinya memasak. Umi jadi fa'il. Terus ininya? Ya, maf'ulnya. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu jelaskan dari pembahasan tentang rumah ini. Terima kasih. Udah, saya matiin. Kok dimatiin?
Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita tadi sudah belajar apa kosakata bahasa Arab yang ada di rumah. Mada fil bait, ruangan apa aja yang ada di rumah? Ruang hurufat. Terus ada hurufatut duyuf. Pertama, hurufatut duyuf, ruang tamu. Hurufatun naum, ruang tidur. Terus hurufatut ta'am, apa? Ruang makan. Terus ada matbahun, dapur. Terus hamamun, kamar mandi. Terus apa lagi? Finaun, teras. Oke. Terus tadi kita juga sudah belajar kosakata yang ada di dalam kamar tidur. Apa aja coba? Ranjang, sarirun. Terus firosun, kasur. Terus wisadatun, bantal. Terus apa lagi? Ada ya selimut, lihafun. Terus apa lagi? Ada spray apa? Milaatus sariri. Terus apa lagi? Ada libasun, pakaian, hizanatun, lemari, miratun, cermin, dan lain sebagainya. Terus yang ada di kamar mandi apa aja? Sobunun, sabun, terus sampo, terus mirofatun, gayung, terus apa lagi? Dalwun, terus apa lagi? Maun, air, dalwun, ember, terus apa lagi? Mirhadun, apa? Kloset, terus apa lagi? Bilatun, lantai. Terus firjaunun, sikat. Terus makjunun, pasta gigi. Terus apa lagi? Misbahun, lampu, dan lain sebagainya. Terus tadi kita juga sudah belajar membuat kalimat sederhana dari apa? Dari kosakata yang ada di dalam rumah dengan pola fiil, fa'il, dan maf'ul. Contohnya tadi ada apa? Tatbahu ummi fil matbahi. Artinya apa? Ibu memasak di dapur. Fiilnya apa? Tatbahu. Terus fa'ilnya ummi. Terus maf'ulnya fil matbahi. Coba ibu tanya, Hasna, tadi bahasa Arabnya handuk apa ya? Min syafatun tayyib. Naila Zulfa, tadi bahasa Arabnya ranjang. Sarirun tayyib. Umah, tadi bahasa Arabnya apa ya? Ruang tamu. Duyuf tayyib, hurufatu duyuf. Dafa, bahasa Arabnya bantal. Tayyib, bisa datun. Muna, bahasa Arabnya saya menyapu lantai di matbah, di dapur. Hah? Ana Aknusu Aknusul bilato fil matbahi. Tayyib. Hayatul, saya mencuci baju di kamar mandi. Ana azilu al libasa fil hammami. Fiilnya yang apa? Terus Fitria, saya duduk bersama keluarga di ruang tamu. Ajlisu ma'a usrati fil hurfatid duyuf. Maf'ulnya yang apa? Terus fa'ilnya? Fa'il. Anak. Tayyib. Sampai sini sudah pada paham semua ya? Oke, Ibu sangat senang sekali kalian sudah aktif dalam menyebutkan kosakatanya, terus bisa membuat kalimat sederhana dari pola fiil, fa'il, dan maf'ul. Biar lebih lancarnya lagi ataupun biar kalian lebih paham, coba
Ibu kasih tugas buat kalian. Tugas PR ya. Carilah tiga kosakata terserah yang ada di dalam rumah. Mau yang ada di hurufatul duyuf, hurufatul naum, hammam ataupun matba, terserah, bebas. 3 yang penting 3 lah ya. Terus nanti dibuat kalimat. 3 ini dibuat kalimat sederhana yang ada fiilnya, fa'ilnya dan maf'ulnya. Paham sampai sini? Paham. Boleh sama atau enggak boleh. Harus beda kan. Di rumah kan banyak kosakata kan. Maksudnya benda-benda yang ada di rumah itu kan banyak. Jadi buatnya nggak boleh ada yang sama. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dari awal tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, Ibu tutup nah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan aja. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Au kaifa halak? Kaifa halak itu artinya dalam bahasa Arab fusah, Arab Saudi. Terus kemudian sabahul khair. Sabahul nur. Baik. Terima kasih anak-anak setelah hadir di kelas yang ceria ini. Ya, di kelas ini Ustadz juga sebelumnya sudah kenal saya kan? Sudah. Dan kali ini kita akan pembelajaran tentang sebuah hobi. Nah, hobi. Pasti kan anak-anak kan kalian kan punya hobinya kan? Hobi. Dari yang dari kecil, misalkan hobinya pemadam, tiba-tiba gedenya jadi pelaut. Nah, kemudian sebelum kita mulai, hal musta'idun ya fi hadzal yaum, apakah kalian siap pada hari ini? Siap. Ada yang belakang udah siap? Udah siap? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita duduk rapi dulu, sikap berdoa, tangan kiri di atas meja, tangan kanan atas meja, dan kita akan mulai berdoa. Oke? Kita berdoa mulai. Ketua kelasnya sini ada? Ada. Oke, tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Oke anak-anak, Ustadz akan absen dulu ya sebelum kita mulai. Yang ikhwan jawab hadir dan yang akhwat jawab hadirah. Paham? Dan sebutkan satu hobi kalian. Oke? Ya. Khairul ummah. Hobinya apa, Mbak? Mancing. Oh. Ternyata ada ya wanita yang mancing. Oke, apa. Sama aja itu hobi, hobi. Ashraf Saputra. Tidur, Pak, dia tidurnya. Hobinya apa, Mbak? Hobinya apa, Mbak? Tidur. Setiap hari tidur hobinya. Iya, betul. Sebaiknya jangan dilakukan lagi ya. Hobi tidur tuh nggak baik. Iya, karena tapi jangan sampai kelewatan mimpinya. Kemudian Esa Puspita, hobinya apa, Mbak? Apa? Oh, menyanyi. Kuniun, nyanyi. Ya, betul ya. Mutiara Tatum Faiza. Hobinya apa, Mbak? Masak, Pak. Oh, masak. Berarti setiap hari suka masak? Sehari suka masak sehari. Masak apa aja? Biasanya hobinya? Telur doang. Kerak telur, Pak. Wah, kerak telur ya. Fitria Ramadhani. Hobinya apa, Mbak? Membaca, Masya Allah. Berarti setiap pekan, setiap hari, setiap waktu baca terus ya? Oh, apa yang dibaca? Ayo juga. Oh, Masya Allah. Oke, apa bagus tuh. Lanjutkan lagi ya Mbak Fitria membaca Al-Qurannya. Kemudian Ramadan Zaratun Barokah. Apa Mbak ininya hobinya? Menulis. Berarti tiap kecil suka nulis ya? Iya, betul. Nulis apa? Nulis cerpen. Cerpen. Berarti besarnya bisa jadi penulis terkenal ya? Ya Masya Allah, amin. Kita doakan, amin. Muhammad Hilman Nursyadi. Hobinya apa, Mas? Jalan-jalan hobi. Adventure, Pak. Adventure. Bisanya sendiri hobinya tuh. Sendiri. Dia mau ngajak kita ke Mekah, Pak. Kemarin udah bilang. Amin. Ya, bagus. Ada juga kan berita tentang hobi orang jalan ke Mekah sampai tujuan. Nah, mungkin Mas Hilman ini akan melanjutkan selanjutnya. Terus Naila Zulfa. Mbak Naila, hobinya apa, Mbak? Nonton. Kemudian Bahayatul. Hobinya? Mbak ini hobinya mandi. Berarti hidupnya di laut ya? Berenang. Asfarina. Hobinya apa, Mas? Apa? Olahraga ya, bagus buat kesehatan. Mbak Muna, hobinya apa? Kiroah, membaca. Tadi sama kayak Mbak Fitria, hobinya membaca. Itu juga bagus. Nah, kali ini kita temanya tentang al-hiwayah. Nah, tadi kan teman-teman udah nyebutin hobi-hobi apa aja kalian semua ya. Nah, ini hobinya ntar ada di dalam materi ini. Kita juga akan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ustazah lagi, dan itu akan temanya akan membahas tentang jumlatul fi'liyah dan ismiyah. Jumlah fi'liyah. Ya, ada pokoknya akan jumlah itu ada ismiyah dan fi'liyah. Nah, kali ini ntar akan dibahas akan jumlah fi'liyah.
jumlah fi'liyah. Oke. Ya. Mungkin ini nanti pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Zahra, dan juga ada sedikit kesan buat kalian buat motivasi. Istamir waqtaka fil asya'il mufidah laka. Manfaatkan waktu kalian untuk hal. Ya, baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan ketiga, yaitu tentang temanya yaitu apa tadi ya? Iya, al-hiwayah. Kemudian kita akan lebih mempelajari, mendalami tentang dalam tema ini al-hiwayah, yaitu jumlah fi'liyah. Perlu diketahui anak-anak, dalam jumlah fi'liyah itu ada 3 struktur ya. Dalam jumlah fi'liyah yaitu ada 3 struktur, yaitu yang pertama ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Tadi sudah belajar tentang fi'il, yaitu tentang apa? Fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja. Contohnya itu ada doroba misalkan. Kemudian dalam struktur selanjutnya yaitu ada fa'il. Contohnya Zaidun. Kemudian perlu diketahui teman-teman, dalam jumlah fi'liyah ini kalau kita melihat berdasarkan objek, itu fi'il dibagi menjadi 2, yaitu ada fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Di mana fi'il lazim ini itu dalam struktur jumlah fi'liyah itu tidak membutuhkan adanya maf'ul, maf'ul bih ya. Sedangkan dalam muta'adi, fi'il muta'adi itu membutuhkan maf'ul. Ya, betul sekali. Kalau kita mau melihat lebih singkat ya, singkatnya itu kalau dalam bahasa Arab la itu artinya apa? Ya, kalau kita ingin menentukan atau kita melihat memaknai fi'il lazim itu apa sih, kalau kita lebih mudah kayak gitu ya, kita membedakannya. Kalau lazim itu kan diawali dengan huruf la, di mana la ini itu dalam bahasa Arab memiliki makna tidak, jadi tidak membutuhkan adanya maf'ul. Ya, tadi sudah paham ya tentang contoh jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku, sedangkan maf'ul itu adalah objek. Iya, betul sekali. Kemudian di sini Ibu ingin meminta anak-anak untuk membagi kelompok ke dalam 3 kelompok ya. Coba dari sini ya. 4 anak ya, berarti 3 kelompok, 1 kelompoknya itu ada yang 3 anak, ada yang 4 anak. Untuk kelompok yang terakhir itu 4 anak berarti ya. Kelompok yang pertama di sini ya, dari mulai sebelah kiri 3 anak, bisa bergabung ya, dipisah. Untuk kelompok 2 yang sini bisa geser.
Ya, kelompok 1 mulai dari Bahaya, Mbak Hasna dan Dava. Mas Dava. Ya. Ya, Mbak Uma bisa geser ya. Ya, ini kelompok 3 ya. Oke. Oke. Oke, di sini Ibu pengen melatih kalian untuk mencoba mengaplikasikan yang sudah tadi Ibu jelaskan terkait jumlah fi'liyah. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul ataupun fi'il dan juga fa'il. Di sini ada 3 tugas, yaitu yang pertama itu ada al-qaidah ya. Al-qaidah. Kemudian yang kedua ada al-mufradat. Ini al-qaidah. Yang di sini itu ada al-makna. Di al-qaidah ini kalian itu ditugaskan untuk menyusun susunan struktur dari jumlah fi'liyah yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di bagian al-makna ini, di sini sudah ada teks dalam bahasa Arab tentang al-hiwayah ataupun hobi. Kemudian nanti teman-teman bisa mencari arti di kamus ya, mencari artinya, arti dari lafaz tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada al-mufradat. Di sini sudah tertera gambar yang sudah disediakan. Nanti anak-anak tinggal memilih dan melihat kiranya ini hobi apa, nanti anak-anak bisa menentukan dan menuliskannya di bawah ini ya. Paham ya anak-anak? Ya, oke. Udah siap ya? Untuk kelompok 1 itu dimulai dari al-qaidah ya. Kelompok 1 tadi ya. Untuk kelompok 2 itu tadi yang al-mufradat. Jadi nanti bisa langsung maju ke depan, kemudian menuliskan itu dalam bahasa Arabnya itu apa. Di WA. Kelompok 2. Iya. Kemudian untuk kelompok 3 untuk bisa menyusun kalimat struktur dalam jumlah fi'liyah yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Kelompok 2 itu menentukan al-mufradat. Maaf. Kertas yang ini. Ini. Tadi lebih 1 ya? Ayo. Makasih. Ya, nanti bisa dituliskan ya. Oh iya, nggak apa-apa disimpan aja. Udah kebagian semua ya? Ya. Kalau yang udah siap bisa langsung maju ya. Mancing. Ya. Untuk yang tadi al-mufradat ya, bisa menentukan dalam bahasa Arabnya dari hobi yang sudah disediakan. Ya, kalau udah siap boleh maju ke depan. Ya, siap. Iya, sini maju ke depan ya.
Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kosakata al-hiwayat atau hobi ya, dan juga mempelajari bagaimana tentang menyusun kalimat dalam jumlah fi'liyah. Nah, kemudian untuk mengulas materi pada hari ini, coba Ibu tunjuk salah satu anak ya, untuk menjelaskan apa itu pengertian dari jumlah fi'liyah. Coba Mbak Umah. Jumlah yang diawali dengan fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, betul sekali. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat ya, susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan bisa diikuti dengan maf'ul bih. Nah, contoh dari jumlah fi'liyah, ada yang tahu? Betul. Doroba Zaidun. Doroba menjadi Zaidun menjadi fa'il. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, Ibu kasih tugas ya. Buka alat tulis, siapkan alat tulis kalian. Nanti kita catat tugasnya. Tugasnya adalah, sudah siap menulis? Sudah. PR-nya adalah carilah 3 kalimat dalam jumlah fi'liyah yang berkaitan dengan hobi. Hobi apapun. Hobinya mancing ya, Mbak? Ibu bilang Bu, apa Bu soalnya Bu? Carilah 3 kalimat dalam jumlah fi'liyah yang berkaitan dengan hobi. Boleh hobi kalian atau hobi siapapun lah. Dikumpulin minggu depan ya, Mas. Dikumpulin minggu depan ya, anak-anak. Siap. Pada pertemuan Ibu, pertemuan pembelajaran Ibu. Nah, sudah? Terima kasih sudah semangat belajar pada hari ini ya, anak-anak. Sekarang Ibu minta rapikan meja dan barang-barang kalian. Rapikan dan kemas. Rapikan meja dan kursi, kemudian kemas barang-barang kalian. Sudah, Bu? Sudah, anak-anak? Sudah Bu. Nah, sudah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.